Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di ruang podcast JDIH Biro Hukum. Ini podcast yang ke-15, Bapak. Sudah banyak tema-tema yang kita bahas di forum ini, di ruangan ini. Tapi hari ini kami berinisiasi untuk membahas sebuah isu yang masyarakat itu sering dengar, sering dihembuskan di media, tapi mungkin masyarakat butuh penajaman terkait isu ini. Nah, isu pada siang hari ini adalah terkait dengan penguatan hak asasi manusia atau HAM. Nah, tentunya kali ini pada siang hari ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang kami yakini bisa menyampaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait isu hak asasi manusia. Selamat datang, Pak Mustafa. Iya, makasih Mas Adi. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jateng dan DIY. Betul ya Pak, saya menyebutnya Pak ya? Kalau nomenklatur dari Menpan itu Jawa Tengah saja. Oh, Jawa Tengah. Tapi wilayah kerjanya termasuk Provinsi DIY. Oke, siap. Mohon salah, mohon dikoreksi. Siap. Siang kali ini kita akan membahas terkait isu HAM, Pak. Iya. Saya sendiri ini di Biro Hukum ini salah satu fungsinya adalah bantuan hukum dan HAM. Kami sering menghadapi terkait isu-isu HAM selain kegiatan-kegiatan rutin Pak ya. Tapi sebelum ke tema nih Pak, mungkin masyarakat sahabat JDIH juga perlu kenal Bapak lebih dalam. Kalau boleh tahu Bapak sebelum bertugas di Kanwil Kementerian HAM Jawa Tengah, di mana Bapak bertugas? Ya. Baik, makasih Pak Adi. Panggil Mas Adi saja ya. Siap, panggil nama boleh Pak. Mas Adi, yang pertama tentunya kami dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan juga Pak Karo Hukum karena hari ini kami diberi kesempatan ya menjadi narasumber di podcast SJD HAM. Bagi kami ini merupakan ajang sarana untuk kami juga memperkenalkan kementerian kami, juga kantor wilayah, baru berikutnya kami di level instansi kami itu. Jadi ucapan terima kasih kami itu. Selanjutnya tentang pertanyaan Mas Adi, kalau saya sendiri PNS sejak tahun 93, jadi Maret 93. 93 ya, 93 sudah 32 tahun. 32 tahun ya. Mas Adi belum lahir. Usia saya itu. Usia Mas Adi ya. Jadi saya CPNS 93, penempatan pertama di kantor wilayah Departemen Kehakiman NTT dan Timur Timur. Ya, kantor wilayah Departemen Kehakiman NTT dan Timur Timur. Ya, yang sekarang Timur Timur belum bisa Pak ya. Belum lepas kan. Tim lepas kan tahun 99. Nah, saya 93 itu kan karena dulu tim-tim itu belum terbentuk kantor wilayah sehingga masih gabung dengan NTT 93 itu. Dulu kan namanya masih Kehakiman. Departemen Kehakiman ya. Kan di kementerian kami kan sudah berapa kali pergantian nomenklatur dari Departemen Kehakiman, kemudian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kemudian Departemen Kehakiman dan HAM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang pisah lagi ya, Kementerian Hukum sendiri, Kementerian HAM sendiri, Kementerian Imigrasi Masyarakat tersendiri kan gitu. Jadi itu tadi yang pertama saya CPNS 93 di NTT, kemudian ya kalau setahun ya PNS 94, kalau ya sampai sekarang ya. Kalau tentang karir jabatan sih 2000 dipromosi sebagai Kepala Seksi Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum tahun 2000. Tahun 2000 ya, Pak ya. Di Kanwil Kehakiman NTT. Kanwil Kehakiman waktu itu Pak. Waktu itu Mas NTT sampai tahun 2006. 2006. Izin Pak, tahun 2000 itu namanya masih Kanwil Kehakiman Pak. Betul, masih Kanwil Kehakiman. Kemudian sampai di 2 April 2006 promosi sebagai Kepala Bidang Hukum.
masih di Kanwil NTT dari 2006 sampai tahun 2019 Kepala Bidang Hukum. Kemudian 2020 sampai 12 Maret 2005 sebagai Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT. Kemudian tanggal 13 Maret 2005 dipercaya oleh Pak Menteri HAM sebagai Kepala Kantor Kementerian HAM Jawa Tengah. Dan ya sampai hari ini kita bertemu ya Pak. Betul, siang hari ini. Hari ini ketemu. Selamat datang Pak sebelumnya di Jawa Tengah Pak, selama tugas di NTT. Nah ini ada yang menarik Pak. Tadi Bapak menyampaikan dulu namanya Departemen Kehakiman NTT dan Timur Timur. Betul. Terus bergeser menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Masih Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Terus menjadi Departemen Kehakiman dan HAM. Itu tahun berapa Pak? Departemen Kehakiman HAM. Itu zamannya menterinya Pak Yusri Iza Mahendra 2002. 2002 Pak. Nah, kalau Hukum dan Perundang-undangan itu zamannya Pak Almarhum Pak Muladi, menteri kami. Nah, ini yang mau saya tanya nih, mungkin sahabat JDIH juga perlu menarik. Berarti kan, apa kalau bahasa saya ini sudut pandang atau paradigma negara kita terhadap HAM ini kan, kalau salah mau dikoreksi Pak. Itu kita punya pertama kali Undang-Undang HAM itu 30 tahun 99, betul ya Pak ya? 39 tahun 39, terus di era, berarti kalau boleh saya bilang dari era tahun reformasi lah Pak ya? Betul. Reformasi sampai sekarang mulai diratifikasi Undang-Undang HAM, kemudian negara ini sampai membentuk sebuah departemen kehakiman dan sudah menambahkan nomenklatur HAM, sampai sekarang bahkan dijadikan sebuah kementerian tersendiri. Nah ini kalau menurut Pak Mustafa, boleh Pak saya panggil Pak Mustafa, itu kira-kira yang menjadi arah kebijakan negara atau pemerintah di bawah kepemimpinan presiden yang sekarang ini, mulai dari HAM ini sudah mulai menjadi isu yang penting di negara tadi tahun 99 sampai sekarang berdiri kementerian sendiri, itu arah kebijakan pemerintah atau negara ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu seperti apa Pak sampai kok di Kementerian HAM ini sendiri? Iya, dari gini Mas Adi, kalau bicara tentang hak asasi manusia, kita tentunya tidak terlepas dari deklarasi PBB tentang HAM, Declaration of Human Rights PBB tanggal 10 Desember 1948, itu PBB-nya. Tapi kalau kita flashback tentang sejarah bangsa kita sendiri, kan kita lihat Mas Adi ya, Undang-Undang Dasar kita tahun 45 itu sudah mengatur tentang hak asasi manusia, beberapa diantaranya. Jadi kalau dari sisi catatan sejarah, berarti kita kita kan lebih awal mencantumkan tentang HAM itu pasalnya, misalnya pasal 27 hak mencari pekerjaan, kemudian pasal 9 hak beragama, pasal 28 hak kemerdekaan bisa berkumpul, kan itu padahal jauh sebelum 10 Desember 48. Jadi undang-undang kita itu meskipun sudah tidak menghormatinya tersurat hak asasi manusia seperti itu lah ya. Tapi sebetulnya negara kita dari jauh sebelumnya 45 itu sudah mengatur ya Pak ya. Betul ya. Kemudian 45 itu 10 Desember 48 itu Dewan HAM PBB mendeklarasikan HAM PBB, makanya tanggal 10 Desember itu dijadikan sebagai Hari HAM Internasional, Hari HAM sedunia. Jadi maka di lingkungan kami Hari HAM itu diperingati setiap tanggal 10 Desember. Makanya kalau di Pemda sering diundang Pemda provinsi, kabupaten kota terima penghargaan tentang kabupaten kota peduli HAM, itu supaya momen eventnya itu terasa betul. Kenapa ya kan seperti itu. Itu tentang sejarah HAM itu. Kemudian kedua yang selanjutnya itu adalah ketika era reformasi. Jadi kita tahu betul waktu tahun 98. Kemudian tadi Mas Hadi singgung tentang Undang-Undang 399 tentang HAM itu kan berawal dari situ. Tapi sebelum Undang 39 kita kan juga diberlakukan waktu MPR itu MPR nomor 17 tentang HAM. Nah karena kalau dari sisi hierarki peraturan itu kan TAP MPR kan tidak mengikat seluruh warga negara. Makanya lebih diperkuat itu dengan pembentukan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sampai hari ini.
Tapi Mas Adi, di pemerintahan sekarang itu khususnya Menteri kami ini Undang 39 itu sudah masuk dalam program untuk revisi. Karena bayangkan Mas Adi ya, dari tahun 99 sampai 2025, berarti sudah 26 tahun. 26 tahun. Iya kan? Padahal kalau kita lihat dari ilmu perundang-undangan itu paling tidak 5 tahun itu sebuah perundang harus sudah direvisi. Tapi ini kan belum. Tapi ini targetnya menteri kami itu sudah masuk program untuk revisi, dan di kementerian juga sedang menyusun draft untuk revisi Undang-Undang 39 tahun 99. Itu kemudian tentang pertanyaan Mas Adi ya, kenapa Pak Presiden Prabowo sekarang ini membagi Kementerian HAM itu sendiri? Betul. Ya, saya kira ini catatan panjang ya. Tapi kita bisa merujuk pada asta citanya Pak Pribadi ya. Nomor satu, nomor kalau nggak salah, Pak. Ya, nomor satu itu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Ini kan. Jadi cantolan Pak Prabowo itu di sini itu. Jadi bagaimana beliau menempatkan tentang HAM itu di asta cita yang pertama. Karena apa? HAM itu kan sifatnya kan universal. Jadi kita kan mengenal 10 prinsip HAM. Salah satu adalah universal. Universal itu sehingga beliau mencantumkan salah satu asta citanya di situ. Kemudian jadi kita kan sebelumnya kan tidak tahu ya apa pertimbangan beliau sampai itu. Ya kan beberapa setelah pelantikan ya mengumumkan kabinet itu Menteri HAM Pak Natalius Pigai ya. Tapi sejarah juga mencatat Mas Adi, sebelum Pak Prabowo kan waktu zamannya Presiden Gus Dur juga sudah ada Kementerian HAM sendiri. Tapi zaman itu namanya Menteri Negara Urusan HAM. Menteri Negara Urusan HAM. Menterinya Pak Hasbalasat dari Aceh. Ya, sudah pernah zamannya Gus Dur. Ini mungkin yang banyak teman-teman sahabat JDIH nggak tahu, atau mungkin saya yang kurang update Mas ya. Tapi saya baru dengar ini loh Pak. Karena waktu itu saya masih sekolah Pak ya, tahun segitu. Iya, zaman presidennya Pak Abdurrahman Wahid. 2001. Ya. Itu malah dari Aceh tuh Pak Hasbalasat itu ya. Jadi makanya ketika peringatan Hari HAM tahun lalu di Taman Mini, itu kan Pak Yusril sempat cerita ya. Ketika zaman Presiden Pak Gus Dur itu membentuk Kementerian Negara Urusan HAM itu menterinya dari Aceh, maka zamannya Pak Prabowo itu mengangkat kembali Menteri HAM ya, Kementerian HAM dengan menterinya Pak Natalius Pigai. Jadi dia terkait dengan ya seperti apa ya Pak Prabowo sampai membentuk Kementerian HAM sendiri. Mas Adi, di dunia itu baru ada 5 negara yang membentuk Kementerian HAM sendiri. Kita yang kelima, Indonesia negara kelima. Ya, salah satunya saya ingat ada Brazil ya, sama saya lupa 3 negara lagi. Tapi Indonesia negara yang kelima. Yang membentuk Kementerian HAM tersendiri. Jadi betul-betul tidak berada di kementerian lain. Contoh kayak kami sebelumnya itu kan hanya di sebuah eselon 1 di Ditjen HAM di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi itu tadi Mas Adi, setelah Pak Prabowo jadi presiden dengan asta cita nomor 1 itu malah membentuk Kementerian HAM berdiri sendiri, karena ya tadi ruang lingkup HAM itu yang betul-betul luas sekali, jangkauan kerja luas sekali, sehingga seluruh masyarakat juga bisa tahu ya seperti apa sih kerjaan HAM nanti, bagaimana masyarakat sadar HAM, dan juga diimbangi dengan kewajiban asasi manusianya. Itu mungkin sedikit Mas Adi. Ini Pak, mungkin kan memang selama ini kan yang masyarakat umum tahu tentang HAM itu kan kalau cuma ketika ada penertiban, misalkan penertiban warung-warung liar, ini melanggar HAM. Tapi kalau dari penjelasan Pak Mustafa ini, HAM itu jauh lebih luas. Bahkan izin Pak, tadi sebelum kita masuk ke ruang ini Pak Mustafa tadi sempat mengutarakan bahwa salah satu HAM itu adalah hak apa tadi Pak? Pemulung. Pemulung. Nah, pemulung itu berarti kan hak asasi manusia itu, kalau boleh saya bilang ya Pak, itu tidak hanya terkait dengan
apa yang masyarakat sudah lihat sekarang ini terkait penertiban, kekerasan, pelanggaran, tapi hak untuk hidup itu sendiri, mulai tadi Bapak menyampaikan pekerjaan, makan, itu juga hak dasar yang dibutuhkan manusia. Jadi itu memang HAM yang ingin digalakkan atau ditekankan oleh pemerintah sangat ini ya Pak. Baik Pak, mungkin selanjutnya kemarin kan juga ada kaitannya dengan arah kebijakan yang ini. Kemarin kan kita minggu lalu Pak ya, minggu tanggal lalu 22 Mas Adi. Tanggal 22 ya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan penguatan HAM bagi ASN. ASN Itu apa Pak kira-kira, mungkin kalau bisa diulangi. Kemarin itu kan audiensnya kebetulan masih lingkungan ASN. Provinsi, provinsi. Nah, ini kebetulan mungkin kalau ini nanti bisa diakses semua masyarakat ya. Ini kan bisa diakses semua masyarakat. Jadi mungkin juga bisa masyarakat itu tahu apa sih penguatan HAM itu sendiri, tidak hanya ASN itu. Jadi gini Mas Adi, penguatan HAM itu kalau bahasa di Kementerian kita namanya mainstreaming human rights. Mainstreaming human rights. Penguatan HAM itu. Jadi sesuai dengan Perpres tentang RPJMN itu kan Kementerian HAM itu sudah ditarget untuk bagaimana melakukan mainstreaming human rights itu, penguatan HAM itu ya hampir di seluruh elemen masyarakat. Satu, masyarakat umum. Yang kedua, komunitas. Yang ketiga, pelaku usaha. Yang keempat, ASN. Jadi 4 sasaran ini Mas Adi menjadi target dari Pak Menteri kami untuk supaya di 20 kantor wilayah HAM dari 38 provinsi harus berupa secara masif untuk melakukan penguatan HAM di 4 komponen ini. Nah, satu tadi yang Mas Adi sebut itu di ASN itu. Target ke Pak Menteri kami itu untuk tahun 2025 harus melakukan penguatan HAM sebanyak 1 juta ASN. 1 juta ASN seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena saya kira Jawa Tengah, kalau Jawa Tengah 1 juta. Iya, karena kalau untuk Jawa Tengah itu sebanyak 260-an sekian. Pokoknya Jawa Tengah juga sudah masuk bagian itu, karena di Kementerian kita juga sudah punya database terkait dengan jumlah ASN saya sebut berapa. Hingga tahun ini Pak Menteri menargetkan supaya seluruh Indonesia harus melakukan penguatan HAM sebanyak 1 juta. Dari mana data dukungnya? Jadi ketika kantor wilayah melakukan kegiatan penguatan seperti ini, kami langsung melaporkan kepada pusat SDM HAM di Jakarta, sehingga mereka tahu ketika kegiatan berlangsung itu sudah akan ketahuan siapa ikut, berapa banyak yang dikeluarkan e-sertifikatnya. Karena setiap kegiatan yang diikuti pada kementerian kami itu juga akan diberikan sertifikat. Kalau Zoom online berarti e-sertifikat. Kalau offline juga akan diberikan itu. Jadi kami Mas Adi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dan seluruh OPD yang memang mensupport kami sehingga pada tanggal 22 Mei yang lalu dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 ya, kami melakukan penguatan HAM itu dengan tema pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi pangan pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dan luar biasa Mas Adi, dukungan dari para pimpinan OPD baik dari badan maupun dinas itu bisa hadir sebanyak 1.000 orang ASN itu hanya lingkungan provinsi ya. Itu belum termasuk kabupaten kota Mas Adi yang belum Pak. Itu kemarin lingkungan ASN di pemerintah provinsi Jawa Tengah saja. Itu luar biasa. Provinsi Jawa Tengah. Iya, itu belum semuanya hadir Mas Adi. Belum kan? Pak. Karena memang itu, karena kapasitas Zoom waktu itu hanya 1.000 orang, sehingga terbatas. Makanya ketika ada partisipan yang ingin bergabung lagi, karena sudah di-reject oleh sistem, sehingga dialihkan masuk ke YouTube. Jadi YouTube itu 45 orang. Tapi ini menjadi catatan bagi kami, dan kami sudah lapor ke pusat terkait dengan bagaimana animo ASN Jawa Tengah itu sampai tembus 1.000 orang.
plus 45 dari YouTube itu. Jadi makanya ini luar biasa bagi kami untuk antusiasnya ASN. Jadi kita juga tetap berupaya untuk kegiatan lain lagi. Maka kemarin itu kami sengaja ngangkat tema tentang pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kenapa kami angkat pangan? Ya kan itu tadi, saya waktu itu membaca beberapa artikel itu terkait dengan peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2024. Bagi saya menarik, Pak Adi. Jadi tema yang dikeluarkan, yang dibuat oleh Badan Pangan dan Agriculture FAO/PB itu dengan tema Right to Food, Better for a Life and Better for a Future. Ya kan, hak atas pangan untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Ya, tema itu makanya kok FAO membuatkan tema tentang right to food. Ini berarti menarik sih. Coba kita angkat itu. Maka itu tadi Pak Mas Adi, akhirnya kita angkat tema tentang pangan itu. Orang mungkin apa hubungannya kerjaan HAM dengan ketahanan pangan? Apa hubungannya HAM dengan dinas peternakan, dinas kehutanan? Gitu Mas Adi. Kita angkat itu Mas Adi. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi ulang Pak. Menarik ini Pak. Kenapa pangan menjadi bagian dari hak asasi manusia? Itu seperti apa Pak? Iya, jadi pangan itu bagian dari HAM, karena setiap jiwa diri kita memang punya hak untuk menikmati makanan yang sehat, kan? Hak akses untuk mendapat makanan yang sehat, hak kita untuk mendapatkan nutrisi yang layak, yang pangan itu, hak untuk bagaimana cari pangan yang betul-betul cocok. Jadi itu kan bagian dari hak. Ini yang mungkin jarang dipublikasikan, sehingga sekarang hanya lihat tentang hak atas pendidikan, tidak boleh nyiksa, kan seperti itu kan, perempuan, anak. Tapi yang sisi ini yang mungkin agak jarang dipublikasikan, sehingga kita coba untuk lihat tentang seperti pangan itu. Misalnya bayi itu punya hak atas ASI. Itu hak asasi bayi itu kan tidak boleh dikesampingkan. Tapi bagaimana kewajiban ibu untuk memberikan itu kan kewajiban. Jadi saya kira semuanya, kenapa kami angkat tema tentang pangan, tapi kita menyesuaikan dengan perkembangan ke depannya itu. Ini menarik Pak. Kebetulan di RPJMD kami yang masih rancangan RPJMD menjadi target indikator di RPJMD tahun 2026 besok, program prioritas Pak Gubernur kami itu kalau tidak salah adalah Jawa Tengah sebagai lumbung pangan. Ini kan ada korelasinya, ada kaitannya, karena memang ternyata selama ini kan masyarakat kan ribut di sekolah makanan bergizi gratis, lumbung pangan, ketahanan pangan. Ternyata memang pangan itu menjadi hak. Ya betul juga sih Pak. Kita sendiri pun kalau kita lapar itu udah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar diri kita kan manusia yang harus terpenuhi Pak. Harus penuhi hak atas makanan yang sehat, makanan yang baik, makanan yang bergizi, kemudian hak manusia untuk cari makanan kan. Karena terkait akses itu kan pemerintah yang membuka akses, misalnya lahan padi kan. Kalau ketika terjadi gagal panen, otomatis masyarakat kan terdampak. Kenapa begini kan? Itu bagian dari itu. Tapi ini Pak Mustafa, ini saya boleh bertanya nggak Pak? Iya, boleh. Pendapat Pak Mustafa ini mungkin agak di luar konteks ya Pak. Kemarin ketika kita banyak demo-demo, mohon maaf ya Pak, banyak demo terkait pemangkasan, bahkan ada isu anggaran pendidikan dipangkas untuk memenuhi pangan itu tadi, sampai ada narasi-narasi yang mungkin menurut saya ini yang mungkin saatnya nih siang hari ini sedikit bisa diklarifikasi atau dicerahkan kembali kepada masyarakat, karena ada narasi-narasi ini. Saya hanya berdasarkan media sosial anggaran pendidikan dipangkas, pangan digunakan lebih mengutamakan perut daripada pendidikan. Adalah narasi-narasi seperti itu. Kalau menurut Pak Mustafa sendiri, narasi-narasi yang beredar mungkin yang masyarakat saat ini paham terkait kebutuhan pangan ini, kalau misalkan ada orang yang, misalkan saya sendiri saya berpendapat bahwa pendidikan itu lebih pangan, urusan pemerintahan pendidikan itu lebih penting daripada pangan. Itu kalau menurut Pak Mustafa itu tepat atau seperti apa? Kan mengingat ini tadi pangan menjadi kebutuhan dasar manusia.
Jadi ya pendidikan juga bagian dari HAM juga, pangan bagian dari HAM juga. Jadi kalau orang itu konsumsi pangannya tidak sehat, tidak layak, tidak nyaman, rasa segala macam itu, berarti akan berdampak pada bagaimana dia bisa menikmati pendidikan yang pantas. Misalnya, kalau dalam kondisi yang tidak sehat, apakah bisa meraih haknya, bisa menjalankan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Jadi saya kira itu hal yang mungkin berbeda. Kenapa? HAM itu kan sifatnya komplit ya, lengkap ya. Apakah hanya mengedepankan pangan saja, pendidikan tidak? Kalau kita lihat begitu, nanti di sektor yang lain juga melihat kenapa pangan saja yang dikedepankan, terus hak rasa amannya kok kenapa tidak diperhatikan, hak atas keberlangsungan hidupnya kenapa tidak diperhatikan, hak atas perempuan kenapa tidak diperhatikan, hak atas anak kenapa tidak, hak atas ini tidak kan. Jadi makanya bagi kita kan pemerintah paling tidak sudah punya program, punya pertimbangan kenapa prioritas ini, apalagi terkait dengan MBG kan, makan bergizi gratis. Saya kira program pemerintah kan sudah kalkulasi ya seperti apa dengan mengutamakan tentang program prioritas itu. Siap, itu mungkin sedikit komentar terkait dengan antara kenapa mendahulukan pangan, terus bagaimana dengan hak atas pendidikan, yang lain-lain seperti itu, Pak. Tidak hanya pendidikan, Mas Adi, bisa lagi tuh misalnya di kalangan komunitas tertentu, kenapa hak atas kesehatan kami tidak dipenuhi, misalnya masyarakat yang saat ini profesi sebagai sapu jalan misalnya atau pemulung, mereka kan juga punya hak untuk menikmati hidup yang layak, hak untuk mendapatkan sandang yang layak, kan seperti itu. Apakah kita mengabaikan? Kan tidak juga kan, seperti itu. Mungkin gambaran secara umum seperti itu. Berarti sebenarnya kalau zaman dulu itu ada istilah sandang pangan papan itu bisa diperlakukan komplit itu, komplit, Pak, ya? Sandang pangan papan sandang itu kan pangan papan ini juga kalau dikaitkan ini menjadi isu HAM, itu hak semua itu hak asasi manusia terkait dengan sandang kemudian pangan kemudian papan. Dan kalau 3 komponen itu terpenuhi, berarti haknya terpenuhi. Kan negara tidak mungkin menyediakan semua tapi misalnya apalagi sekarang program pemerintah tentang rumah 3 juta rumah, betul. Kemudian rumah, tentang subsidi kemudian mungkin program BLT, betul. PKPH, kan semuanya bagian dari seperti itu kan. Ya bagaimana dari sisi penampilan tentang sandang kita. Jadi itu kan bagian hak semua itu sandang pangan papan itu. Wah, ini Pak, berarti maka dari itu kalau boleh saya sampaikan Pak, waktu itu kita banyak diskusi terkait HAM dengan Kanwil juga, dengan teman-teman di kabupaten kota. Sebenarnya kalau kan di kita ini kan ada rutin untuk kegiatan itu pelaporan RAN-HAM, kabupaten kota peduli HAM. Menurut saya itu hanya bagian kecil dari HAM itu tersendiri. Betul, Mas Adi, Tapi ketika teman-teman kabupaten kota untuk memenuhi kegiatan RAN-HAM itu sendiri atau KKP HAM, saya hanya bicara sebetulnya hak-hak yang diatur dalam kabupaten kota peduli HAM itu secara umum sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ya kalau diringkas itu tadi Pak, sandang pangan papan. Nah itulah yang harus terpenuhi. Oke, baik. Jadi kan Mas Adi, kalau RAN-HAM daerah itu kan ada 6 6 provinsi dan kabupaten kota kan berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk pada dasar hukum Mas Adi di Perpres nomor 53 tahun 2021 tentang RAN-HAM 2001 sampai 2005. Itu generasi terakhir, generasi 5. Habis ini Pak ya. Habis ini. Dan sudah tadi pagi kami zoom
dengan pusat juga. Jadi sedang menyusun perpres untuk generasi ke-6 ya tentang Ranham itu. Jadi sebenarnya Ranham itu kan tidak hanya kepada pemerintah daerah, tapi semua kementerian lembaga. Iya. Karena semua kerjaan kita itu tetap asal aspek HAM juga kan. Bagaimana sebuah kementerian menyusun anggaran kan, bagaimana anggaran untuk stunting. Itu juga kan pencegahan tentang bagaimana supaya orang-orang kita itu tidak sampai stunting, dikasihlah makanan yang sehat, dikasihlah makanan bergizi. Itu kembali lagi tentang sandang pangan apa itu tadi. Iya kan. Nah, terkait dengan Ranham tadi memang Mas Adi, kami dari Kanwil Kementerian juga betul-betul support luar biasa. Ketika saya masuk di sini pertama dengan mulai menghafal 35 kabupaten kota. Iya. Banyak ya, Pak. 6 kota luar biasa. 6 kota 29 kabupaten. Iya, saya mencoba untuk menghafal plus 1 provinsi. Dan hasil yang kami terkait data rekapan itu luar biasa Mas Adi. Jadi untuk Pemda Kabupaten Kota itu ya fokus tentang bagaimana aksi penjelasan itu luar biasa. Karena rata-rata itu nilainya di atas semua. Ya memang ada berapa yang nilai 70-an kan mungkin karena keterlambatan juga kan terkait dengan update data dukung. Tapi kita berharap untuk periode pelaporan B08 itu di 36 kabupaten kota plus provinsi bisa meraih nilai sempurna. Yang periode pelaporan B04 kemarin itu ada 1 atau 2 kabupaten yang nilainya tidak betul lah Mas Adi ya. Ini harapan kami Mas Adi bisa disupport bagian hukum kabupaten kota yang nilainya belum maksimal itu supaya bisa kan. Karena prinsip menurut saya Pak Adi ya, sebenarnya tinggal melengkapi data dukung. Kalau aksi menurut saya sudah dilaksanakan, hanya bagaimana data dukung itu kan untuk bisa diupload itu Mas poinnya Adi. Pak. Aksi itu jadi kadang-kadang teman-teman itu bilang ini kegiatannya apa yang mau dilaporkan. Tadi saya sampaikan sebenarnya apa yang diminta dalam rencana aksi nasional itu secara otomatis atau secara naluriah di perencanaan penganggaran kami itu pasti sudah dilaksanakan karena itu semua berkaitan dengan urusan pemerintah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu tadi. Contoh misalnya di aksi seberapa itu tentang pembangunan sarpa bagi disabilitas kan. Data dukungnya apakah ada APBD atau tidak kan itu kan. Kemudian aksi tentang ini pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum kan. Saya kira ya kemungkinan besar adalah hanya bagaimana data itu di input ke aplikasi Sapam itu sehingga bisa mendapatkan nilai. Jadi bagi kami Pak Adi, bagi saya beberapa sekian lama kita bergelut di Ranham itu sebenarnya ada semua, hanya bagaimana memberi dampak kemudian tapi mengumpul data dukung itu sehingga bisa diinput ke aplikasi Sapam itu untuk Ranham tuh. Makanya saya sampaikan berarti kan memang Ranham ini sesuatu program negara yang diatur dalam sebuah peraturan presiden. Kalau saya memaknai itu perintah presiden itu Pak. Tidak hanya sekedar peraturan, tapi itu juga perintah presiden yang harus ini sudah generasi kelima Mas Adi. Generasi kelima. 2025 ini habisnya Pak, generasi kelima. Karena gini, mungkin saya salah Mas Adi. Jadi laporan dari Ranham dari seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah provinsi kabupaten kota itu kan nanti kan masuk kementerian HAM. Nanti di akhir tahun itu Pak Presiden akan melaporkan ke Dewan HAM PBB. Jadi dilaporkan ke Dewan HAM PBB tentang bagaimana implementasi HAM oleh pemerintah Republik Indonesia. Bentar, itu betul Pak? Dan yang dalam instruksinya seperti itu. Berarti itu bukan cuma urusan provinsi kabupaten kota, Pak ya? Kan ini kan urusan HAM ya, Dewan HAM PBB. Betul kan. Jadi laporan kenapa muaranya ke Ditjen HAM yang dulu, sekarang Kementerian HAM itu karena laporan itu kan akan nanti kan di Kementerian kita, kalau dulu kan dari Ditjen HAM kemudian ke KSP, Kantor Staf Presiden. Nanti KSP yang menindaklanjuti nanti laporkan ke Dewan HAM PBB. Itu laporan laporan Porodi setiap tahun akhir tahun itu untuk dimonitor tentang bagaimana pemerintah Indonesia mengimplementasikan
P5HAM. Ya, P5HAM Mas Adi ya. P5HAM penghormatan gini, ya. penghormatan. Gini Mas Adi. Gini. Penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM. Oh ini makanya lambang kementerian itu kayak slogan gini, Pak, ya? kementerian kami itu ini Mas Adi. Itu ada 5 jari, Pak. ada maknanya filosofi. Jadi singkatan 5P. Saya pikir kok gini kok cuma 3, katanya 5. Kalau 5 kan gini, ternyata gitu, ini gini. Iya, itu makanya logo Kementerian HAM itu ini kan penghormatan, pelindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Nah, itu. Tapi ini yang perlu, ini kalau misalkan ketikan ini perlu di bold, di garis bawahi. Ini ternyata kalau boleh saya simpulkan Pak sedikit Pak, RAN-HAM, kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten kota itu menjadi salah satu tolok ukur penilaian pelaksanaan P5HAM bagi negara Indonesia. Iya. Ya, tidak hanya Pemda, kementerian lembaga itu. Ya. Ini mungkin nanti kalau ditonton teman-teman kabupaten kota dan provinsi mungkin bisa di garis bawahi. Jadi satu itu terkait RAN-HAM itu tidak dilaksanakan karena berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar. Betul dan kan. 2 ini perintah presiden, 3 ini jadi tolok ukur pelaksanaan P5HAM. Betul, iya kan. Bagaimana Pemda mengalokasikan anggaran itu kan hak atas pendidikan, otomatis pasti ada. Bagaimana pemerintah daerah lewat dinas kesehatan warga kesehatannya tentang hak atas pangan, kemudian hak atas rasa amannya. Segala itu semuanya terkait dengan HAM itu karena sifatnya universal itu. Tapi kira-kira bisa nggak sih Pak Pemprov sama Kanwil gitu punya tagline sendiri? Saya menarik Pak. Jadi biar masyarakat lebih awam. Kalau awam masyarakat dikasih istilah HAM gitu pasti kan bayangan aneh. Cuma kalau diringkas menjadi tadi Pak sandang, pangan, papan tuh kayaknya menarik gitu Pak. Kan. Ya. Dan ini Pak kami menginfokan Pak. Karena tadi Pak Mustafa sudah menyampaikan di RPJMN ya Pak, betul. Seperti catatan ada menengah, di RPJMN. Kami ini di RPJPD kami, RPJMD kami yang 30 tahun, 25 atau 30 tahun saya lupa kalau dokumen perencanaan, dan 5 tahunan ini rencana aksi daerah sudah menjadi indikator utama di RPJMD kami. Jadi ini sekedar sharing ya Pak, kan ini tidak mencuplik RAN-HAM, tidak mencuplik RAN-HAM, tapi kami terinspirasi dari RAN-HAM. Jadi kami nanti Pemprov ini selain RAN-HAM, kami juga mempunyai kegiatan rencana aksi daerah yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Misalkan 2026 ini kan yang menjadi program prioritas itu Pak Gup itu kan untuk lumbung pangan. Berarti di 2006 ini yang akan kita genjot, kita harapkan di SKPD kita ini yang kita genjot adalah untuk pemenuhin tentang hak pangan. Seperti itu Pak. Jadi ini nanti memang rencana aksi daerah ini kami juga mohon bantuan ya Pak. Saat ini kami masih tahap penyusunan, mungkin melalui Kanwil Kementerian HAM kita bisa bersinergi dalam penyusunannya karena kami juga butuh masukan-masukan banyak. Baru ini kami susun. Mas Adi, Pak Gup, lumbung pangan ya? Iya, lumbung pangan 2026 ini. Tapi kalau nomenklatur tepatnya itu di program prioritas. Prioritas program. Jadi kan dibagi 2026, 27, 28, 29, 30. Cuma ini mohon maaf kami tidak hafal cuma yang terdekat ini karena saya langsung teringat karena kemarin waktu Zoom pangan, ini cocok ini. 2026 ini provinsi menargetkan program prioritas adalah penguatan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan kalau tidak salah. Berarti nanti ada koneksi dengan ketahanan pangan kan? Iya, betul. Digelurakan Pak Prabowo. Betul, Pak. Nah, itu kan tentang lumbung pangan di kantong-kantong mana. Misalnya kalau Brebes itu bawang ya. Bawang, betul. Kemudian di padi di mana. Kan itu kan ya sektor-sektor itu yang bagaimana lumbung pangan tersedia sehingga ya mungkin dari sisi itu kan tidak akan terjadi. Karena tantangan itu juga tantangan juga misalnya ketika terjadi kondisi alam kan otomatis berpengaruh atau juga mungkin monopoli harga. Kemudian segala ini juga akan berpengaruh terhadap akses masyarakat untuk mendapatkan pangan. Tapi kalau sanitasi lumbung pangan itu berjalan itu luar biasa. Memang itu saya pikir tadi. Makanya dari ketika tanggal 22 Pak,
Pak Kakanwil, Pak Mustafa kok mengangkat isunya pangan ini menarik sekali. Saya pikir pangan ini orang yang kadang-kadang luput pangan, luput. Ternyata memang ini harus mulai digaungkan kepada masyarakat bahwa pangan itu penting, karena memang banyak konflik sosial yang ada, dugaan pelanggaran HAM dimulai dari urusan tanah, pangan. Ketika buka lahan itu ini pangan. Untuk apa? Iya, orang dalam berjualan di pinggir jalan itu juga dalam pemenuhan untuk pangan, betul sekali. Iya. Hanya itu tadi Mas Adi, kita juga paling tidak kan seimbang untuk penguatan HAM, tapi kita kedepankan kewajiban asasinya. Iya. Nah, itu harus seimbang kan. Jadi kan tidak hanya menuntut haknya, tapi kewajiban juga harus diperhatikan. Itu kita keseimbangan itu kan. Saya kira kewajiban juga diatur kan. Jadi kan gini Mas Adi, tentang HAM itu kalau orang langsung ini kan hak saya, ini kan sudah melanggar hak saya. Nah, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 39 HAM itu Mas Adi, ada 4 tolok ukur yang bisa dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM. Oke. 1, mengurangi. Yang kedua, menghalangi. 3, membatasi. Yang keempat, mencabut. Mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut. Membatasi dan mencabut. Mencabut. Okay. Jadi kalau ketika antara warga negara dan warga negara atau kelompok orang kan melakukan satu di antara 4 ini, berarti masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Oke. Ya, jadi siapa yang mengurangi hak saya? Caranya gimana? Harus dipenuhi kembali. Makanya saya selalu kali pemenuhan. Jadi ketika hak seorang itu dikurangi, ya harus dipenuhi. Pemenuhan. Oh ya, gitu kan. Jadi kemudian penghormatan, kalau itu semua ya, baik negara, pemerintah, siapapun harus saling menghormati terkait dengan masalah respect yang tadi. Kemudian pelindungan. Nah, pelindungan dalam kelompok tertentu. Kalau negara otomatis kan, misalnya kita akan mengenal tentang adanya kelompok rentan. Nah, kelompok rentan betul Pak. Jadi dari 1 anak, yang kedua perempuan, 3 disabilitas, 4 lansia. Lansia masuk loh Mas Adi. Lansia masuk Pak? Iya, masuk kelompok rentan. Ya, karena mereka itu juga harus ada perlakuan khusus ketika berurusan dengan urusan pemerintahan publik itu. Misalnya orang tua sudah jongkok bawa tongkat ke ngurus apa, misalnya ke dinas kebijakan terpadu satu pintu. Iya kan, harus ada tugas kita yang membimbing dia, melayani dia. Nah, itu lansia juga masuk terkait dengan kelompok rentan. Itu kan dari sisi perlindungannya. Kemudian tentang penegakan tadi ketika ada hak asasi dilanggar, ya bagaimana penegakannya. Berarti otomatis nanti makanya ke hukum juga. Yang terakhir adalah pemajuan. Nah, pemajuan itu adalah bagaimana upaya kementerian kami dan semuanya itu tentang satu mengendorse, bisa mengkampanyekan. Ya sekarang kan ya Pak Tentu semacam tentang ini hak kita, ini tidak boleh, ini kebanyakan namanya pemajuan. Itu bagaimana mainstream itu kepada seluruh lapisan masyarakat itu yang terakhir itu, sehingga semua masyarakat tahu tentang HAM-nya, sadar tentang HAM-nya, sehingga kita saling menghormati, sehingga tidak akan terjadi konflik ya antara satu orang dengan orang lain. Kalau memang sering dilakukan penguatan itu. Kami juga punya planning Mas Adi. Kami kemarin kan sudah angkat tentang pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kami lagi mencoba menyisir untuk ke komunitas masyarakat tertentu. Misalnya komunitas masyarakat tertentu Pak, untuk penguatan. Betul, penguatan. Jadi seperti Zoom kemarin itu ASN cuma subjeknya komunitas Pak ya? Iya, misalnya apakah ada komunitas pemulung tadi? Iya. Apakah ada komunitas beca? Apakah ada komunitas yang di jalan itu? Apakah komunitas lain-lainnya? Nah, mereka itu memang punya komunitas yang memang betul-betul sudah tertata, sehingga kita ingin masuk ya.
apa saja hak-haknya, misalnya pemulung. Mereka Itu menarik Pak. Tadi itu pemulung itu perlu diperhatikan. punya kontribusi loh Mas. Iya. Kontribusi apa? Ketika tidak ada mereka yang milik plastik, kertas, apa yang terjadi Mas Adi? Kalau tidak ada mereka, walaupun profesi mereka itu dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata, seakan-akan mengganggu ketentraman dan ketertiban. Punya kontribusi terhadap lingkungan kan, pada negara. Nah, makanya kita ingin ya bagaimana hak mereka itu bisa terpenuhi. Ya, contoh, apakah mereka sudah yang berikut mungkin komunitas tunawisma ada enggak ya seperti itu? Oh iya. Kita ada tuh yang di jalan yang tidak punya rumah kan, itu enggak? Itu hak atas papan itu kan. Iya. Tapi kan belum terpenuhi. Belum terpenuhi betul. Bagaimana terpenuhi oleh mereka itu? Contoh pemulung, apakah mereka punya rumah sendiri? Hak atas papannya ada tidak seperti itu? Kemudian hak atas pangan, makanannya seperti apa? Pada mereka ketika mengais sampah kan tanpa APD yang tanpa peralatan yang standar keamanan kesehatan Pak ya. Kosong, sampah langsung ngambil. Langsung itu kan. Iya betul. Kita ingin melihat sisi hak mereka yang memang perlu kita edukasi supaya dia siapa tahu ada pihak lain yang membantu untuk istilah enlighten ya, mencerahkan ini mereka juga ayo kalau bisa ya bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Kalau makan ya selesai kerja baru di mana dulu baru makan, kan berarti edukasi kita kan ya hak kesehatan itu kan pertanyaan kita sudah tidak ya mereka hak kesehatan, hak rasa nyamannya. Ketika malam hari itu sudah kerja. Ini yang kami sedang mencoba menyisirkan. Bagaimana ini kan? Kalau ini kan otomatis kan ranahnya Pemda ya. Kami akan coba koordinasi dosen Pemda yang kita bisa melakukan terhadap komunitas seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ini berarti kan Kementerian HAM ini secara garis besar sebenarnya kalau boleh disimpelkan lagi bahasanya itu adalah sebuah kementerian yang ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah atau negara dalam bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri. Terkait dengan pemenuhan hak, kalau boleh dikasih tadi sandang, pangan, dan papan. Baik Pak Mustafa, terima kasih atas waktunya sudah hadir di ruang podcast JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Semoga apa yang tadi kita diskusikan menjadi informasi yang bisa diterima dengan masyarakat, terutama dengan kaitan HAM. Dan saya berharap saya mewakili Biro Hukum Pak, berharap kerjasama sinergi yang terus bersama Kanwil Kementerian HAM, tidak hanya dalam urusan, menurut saya tidak hanya menurut urusan diskusi pelaporan RAN-HAM dan KKP. Bukannya itu tidak penting Pak, tapi banyak hal-hal yang harus dibicarakan agar RAN-HAM ini sendiri tercapai. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menjadikan aksi HAM itu menjadi indikator dalam RPJMD kami, dan saya rasa ini menjadi poin penting nih Pak, poin penting. Izin Mas Adi, boleh saya tambah lagi? Siap. Jadi gini Mas Adi, tugas dari kami Kementerian Jawa Tengah ini, tapi ini sebelum besar, di samping yang Mas Adi tanya terkait dengan HAM, ada juga kegiatan kami yang lain. Yang kedua adalah pendampingan, analisa dan evaluasi terhadap produk hukum daerah berperspektif hak asasi manusia. Wah, ini penting ini Pak. Jadi ketika ada OPD yang mungkin akan menyusun raperdanya atau keputusan kepala daerahnya, itu kami juga bisa dilibatkan, diikutkan dalam rangka kita ingin melihat itu dari sisi HAM-nya seperti apa. Karena kita punya rujukan juga Mas Adi. Rujukannya terutama di Undang-Undang 12 2011 dengan perubahan terakhir, tapi khusus tentang HAM itu rujukan adalah pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2024
tentang pengaruh utama HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah. Produk hukum daerah. Betul. Baik produk hukum daerah provinsi maupun kabupaten kota. Ya betul, kabupaten kota Jawa Tengah. Itu kami juga siap ya ketika mungkin Pemda mengundang kami, itu kami siap untuk memfasilitasi. Betul, Pak. Atau juga ketika kami ada anggaran, itu kami juga bisa koordinasi ke Pemda untuk kami turun dalam rangka melakukan kegiatan itu. Itu yang kedua. Kegiatan yang ketiga adalah pendampingan atau pemantauan proyek strategis nasional. Wih, ini menarik. Ini kayaknya nggak jadi closing ini sebenarnya. Kayaknya nggak jadi. Nggak apa-apa, Pak. Karena menarik ini Pak, poin yang terakhir ini Pak. Iya. Jadi gini Mas Adi, ketika ada proyek strategis nasional, itu kami, kementerian itu diberikan tugas untuk melakukan pemantauan. Apa yang pantau? Dua di antaranya. Satu, bagaimana tanah kawasan yang dijadikan proyek itu apakah ada bermasalah dengan masyarakat setempat atau tidak. Itu mungkin kami juga pantau juga kan. Kalau memang dari segala macam proses itu tidak ada masalah, kita malah bersyukur karena dampak positif kan banyak kan. Orang lokal bisa dapat pekerjaan, hidup ekonomi di tempat juga akan bangkit karena ada proyek di situ. Itu yang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pendampingan. Pendampingan, pemantauan, apa yang kami damping, apa yang kami pantau, itu ada 12 indikator yang bisa kami pantau. 12 indikator ini kita semuanya aspek Mas Adi. Kita pantau bagaimana kebijakan HAM terkait dengan perusahaan itu, bagaimana kerjanya, segala macam ada indikator itu. Nah kemudian yang kedua ada pemantauan terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar ketika ada proyek strategis nasional yang diperoleh masyarakat. Ya, jangan sampai ketika ada PSN di situ masyarakat setempat itu tidak menikmati apa-apa. Padahal yang diinginkan adalah positif benefit masyarakat sekitar itu kan. Nah itu yang. Tapi semuanya bermuara pada hak asasi manusia. Ketika tidak ada terjadi konflik, berarti HAM-nya terpenuhi, HAM-nya terlindungi, HAM-nya dihormati, HAM-nya dimajukan. Kenapa? Karena ketika dibuka itu kan diedukasi dulu, sosialisasi dulu, ini ya. Jadi ini Mas Adi, di pusat itu sudah memberikan kami, setiap provinsi itu sudah ada PSN-nya. Presiden Nasional. Ya. Kalau untuk kita Jawa Tengah itu ada sekitar 7 proyek strategis nasional. 7 proyek strategis nasional, Pak ya? Saya lupa data finalnya, Mas. Sudah. Yang harus kami pantau terkait dengan HAM-nya. Nah, kalau ada yang mungkin itu tetap kita edukasi. Itu kegiatan ketiga Mas Adi, pemantauan pendampingan proyek strategis nasional. Yang berikut adalah bimbingan teknis perhukum daerah berperspektif hak asasi manusia. Pesertanya Pemda Mas Adi. Nah, nanti kami adakan BIMTEK itu pesertanya dari kalangan. Berarti kalau yang pertama tadi evaluasi perda yang berbasis HAM, ini BIMTEK rancangan perda juga bisa. Nah, yang ini BIMTEK-nya kami mengajari Pemda untuk bagaimana merancang perda tapi berperspektif hak asasi manusia. Biar tidak kena evaluasi di poin pertama tadi. Jadi ketika dievaluasi oleh kementerian, oh ini sudah baik karena harapannya BIMTEK itu tadi sudah dilaksanakan di awal. Itu yang keempat. Yang kelima, tugas kami adalah memantau dan menilai kepatuhan pelaku usaha terkait dengan bisnis dan HAM. Oh iya, bisnis dan sudah ada. DTB HAM, ya kan? Betul. Itu tugas kami Mas Adi memantau sejauh mana pelaku usaha mematuhi 12 indikator yang ada dalam aplikasi Prisma. Itu tugas kami. Kemudian yang berikut adalah kita juga memantau tentang kepatuhan komunitas masyarakat atau komunitas pelaku usaha juga masyarakat dan juga komunitas itu. Seperti apa sih masyarakat patuh dengan aturan HAM? Seperti apa sih kewajiban itu? Itu bagian dari kami. Yang berikut adalah terkait dengan
penguatan HAM itu tadi mungkin bagian itu sudah kami lakukan. Yang berikut terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Jadi tapi ini Mas Adi HAM-nya ringan ya. Ya. Nah, kalau HAM-nya berat itu kewenangannya Komnas HAM. Nah ini Mas Adi. Pak Mustafa tahu aja tadi saya mau tanya itu apa. Terus dengan Komnas HAM, oh ternyata Kementerian HAM itu dugaan pelanggaran HAM yang ringan. Oke. Kalau Komnas HAM itu rujukannya di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM rujukannya tentang Undang-Undang Nomor 26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Ya. Itu menjadi rujukannya Komnas HAM, Mbak ya. Tapi di Undang 39 juga ada. Jadi sudah ada perbedaan. Jadi Komnas HAM itu hanya bertindak sebagai penyelidik. Oh, penyelidik. Ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM berat. Ya. Jadi apa kriteria Mas Adi? HAM berat itu? Satu, kejahatan genosid. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini baru masuk Komnas HAM. Kejahatan pelanggaran yang berat. Selain itu, genosida. Satu lagi? Kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu nanti definisinya ada Mas Adi. Bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM tadi. Seperti apa? Misalnya menghilangkan kelompok etis tertentu dengan cara apa, membunuh dengan cara itu. Ada beberapa tipe-tipenya, mana yang masuk kejahatan manusia, mana yang masuk genosida. Jadi Komnas HAM itu Mas Adi kewenangannya melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran yang berat. Setelah selesai lidik, itu kewenangan beralih ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik, ya, penyidik, penuntut. Berarti bagian dari APH ya, berarti Komnas HAM seperti itu ya, penegak hukum di penyidik. Kalau di undang-undang penyidikan itu berarti masuk. Iya. Punya kewenangan. Hanya penyelidikan. Hanya penyelidikan ya Pak ya. Setelah selesai penyelidikan, sudah serahkan ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Penyidiknya. Penyidik sekaligus penuntut umum. Nanti baru kewenangan ke Pengadilan HAM. Di Indonesia cuma 4 pengadilan HAM. Itu Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar. Saya selalu ada berapa tuh pengadilan HAM. Dibentuk tahun 2000. Setelah Undang-Undang 2000 itu Pak. Jadi makanya kalau kewenangan tusi kami itu Mas Adi pelanggaran HAM yang ringan. Banyak nih yang masuk ke kami itu ada yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Betul. Padahal dia sudah resign kan. Sudah resign ijazah asli masih ditahan. Seperti Jawa Timur kemarin Pak ya, rame itu Pak ya. Ditahan. Mereka ngadu kami fasilitasi. Ada yang ya itu yang perebutan anak. Ya. Ada yang suaminya tidak mau ketemu anaknya, ngadu ke kami, kita fasilitasi, ketemulah, kan itu. Banyak sih, tapi yang penting sudah dibatasi HAM yang ringan. Ini berarti banyak sekali Pak yang bisa kita sinergi Pak ya? Selesai kapan? Nggak terbatas sih Pak, waktunya nggak terbatas. Kasihan nanti dia editnya. Cuma ini menarik nih Pak, mulai dari yang PSN itu kalau bicaranya pengadaan tanah untuk kepentingan karena penetapan lokasinya pasti oleh gubernur. Jadi nanti mungkin bisa nih Pak, kalau ke depan kalau seizin Pak Mustafa berkenan timnya mungkin ada podcast lagi terkait dengan bagaimana PSN tapi dari perspektif HAM. Seperti itu. Terus ada indikatornya. Ya. Yang kedua yang saya garis bawahi. Jam berapa tadi? Apa ya Pak? Jam 3 kurang Mas Pak. Nggak terasa Pak ya. Yang kedua ini kan kemarin beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah itu Pak Gubernur itu melaunching kantor gubernur sebagai rumah rakyat. Itu waktu Pak Gubernur menyampaikan semua permasalahan intinya aduan masyarakat. Nah, berarti ini kan ada berapa, nanti mungkin ke depan ketika kami, karena salah satu tugas kami di Biro Hukum ini juga menerima aduan masyarakat. Banyak juga Pak aduan-aduan yang tadi Bapak sampaikan, perebutan anak, seperti itu, ada yang permasalahan kecil-kecil, tapi itu ternyata juga
terkait pemenuhan hak dari karena itu hak asasi manusia itu yang tidak terpenuhi terkait tempat tinggal juga. Nah ini mau nanti ke depan bisa ya Pak, berarti kita sinergi untuk penyelesaiannya, penanganannya itu Pak ya. Betul. Mungkin kami kan setiap ada aduan itu kan kami kan butuh informasi, klaranya sudut pandang pihak lain di luar Pemprov, mungkin kami bisa melibatkan Kementerian HAM. Itu ada rujukannya, SOP-nya, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM. Oh. Ya kan sudah SOP-nya. SOP-nya ada di situ Pak ya? Betul lah. Ketika ada orang mengadu itu apa yang harus kami lakukan? Terima dulu. Kewenangan kami HAM Jawa Tengah enggak. Misalnya kalau kewenangan kami lain, berarti nanti kami kirim ke pusat, nanti pusat akan distribusi. Oke, atau baik, juga Pak. mungkin pelapor itu warga negara asing dan tinggal di luar negeri, berarti bukan kewenangan kami Jawa Tengah, tapi pusat itu. Kita juga ada pengaduan juga kan dari luar negeri. Berarti kami nanti kewenangannya kami kirim ke pusat untuk proses penanganan lebih lanjut. Baik, Ya. terima kasih Ya, Pak Mustafa ini dari hampir berapa setengah jam? Hampir 1 jam. Waduh, hampir 1 jam kita diskusi nggak terasa Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Mustafa di tengah kesibukannya masih mau menyempatkan di podcast kami Pak, di podcast Biro Hukum JDI Setda Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi harapannya terkait HAM ini masyarakat bisa lebih paham. Ternyata HAM itu tidak hanya melulu masalah pelanggaran kekerasan, tapi bagaimana peran pemerintah memenuhi, Betul, membuka akses terhadap pemenuhan. Kalau boleh saya simpulkan tadi ya sandang, pangan, dan papan. Ya, 3 itu Pak. Dan 3 itu betul Pak ya, sandang, pas ya Pak, 3 juga gini Pak, sandang, pangan, papan itu Pak menjadi pemenuhan. Dan kedepannya besar harapan saya mewakili Biro Hukum Pak dapat bersinergi Ya, insya Allah siap. dengan kantor wilayah Kementerian HAM di Jawa Tengah terkait tadi banyak program yang sudah bisa pendampingan PSN, produk hukum daerah, aduan masyarakat, dan pelaksanaan urusan pemerintah, penilaian kepatuhan dan pelaksanaan urusan HAM itu banyak sekali Pak ternyata. Cuma ini kalau kita bahas satu-satu di sini mungkin ini nggak cukup ini waktunya Pak. Bisa 1 hari kerja Pak, 1 hari kerja. Ya, saya kira sekali lagi terima kasih Pak. Selamat melanjutkan kegiatan dan harapannya sinergi kita lebih menguat. Siap, terima kasih Pak. Kira-kira kami sudah ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDIH, jangan lupa bahwa HAM itu tidak hanya masalah keren. Setiap manusia memiliki HAM yang harus dipenuhi. Mari kita sama-sama dibatasi oleh kewajiban asasi. Dibatasi dengan kewajiban asasi. Sobat JDIH, mari kita sama-sama melakukan penguatan terhadap P5 HAM. JDIH Jawa Tengah ngayemi lan nglayani.